Nah itulah. Jadi sebenarnya kalau kita tadi mungkin nomor satu kalau saya boleh ada masukan Pak Menko, kalau kita mau menjadi smart ministry ya, terutama sekali dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, kita bisa mulai melihat bukti-bukti ilmiah apa yang sungguh membangun manusia, begitu. Ini dari setiap segi Pak Menko. Misalnya di pendidikan, kalau kita lihat ini bahkan dari yang kecil. Kalau diberi makan bergizi misalnya, itu apakah ada buktinya bahwa itu bisa menyehatkan, bisa meningkatkan kecerdasan. Nah itu semua ternyata ada buktinya. Ya, ya. Ya. Salah satu tugasnya kementerian kita ini kan antara lain toleransi. Ya. Ya, toleransi. Ya. Jadi tadi pengalaman macam-macam ya. Kemudian kan ada yang diambil oleh otak kita. Ya. Ada yang dilupakan oleh otak kita. Betul. Ya, begitu. Bagaimana caranya agar yang diingat itu yang baik-baik saja, Bro? Jadi biar apa, jadi kenapa begitu? Kalau kita bisa mengingat fokus kita pada yang baik-baik, berarti kita akan lebih toleran. Betul. Kita akan lebih pemaaf gitu. Kita lebih mudah bersatu gitu. Jadi otak ini kan menyaring karena overload ya. Betul. Apalagi sekarang ini kan overload information. Setiap hari kita baca media yang tidak tidak ada redakturnya, ya, tidak terredaksi. Berarti kan kita ini kan overload information. Dari overload information itu otak itu bisa nggak diarahkan untuk memorizing hal-hal yang good for humanity misalnya begitu. Agar kita nggak, yang kedua isu hoax, isu berita bohong, ujaran kebencian, memforward berita-berita yang buruk. The good news is bad news misalnya. Itu kan semua punya implikasi yang luar biasa terhadap PMK. Yaitu toleransi, kerjasama, kejujuran dan lain-lain. Nah, ini lagi konsultasi. Iya, Pak, silakan, Bro. Iya. Terima kasih Pak Menko. Pertama yang Pak Menko bilang itu sungguh benar ya. Dengan mengingat yang baik-baik itu bisa, ini ada sainsnya, ada buktinya karena ilmu itu berdasar ilmiah, itu ada bukti ilmiahnya bisa membuat kita lebih bahagia. Nah saya ceritakan langsung suatu studi ilmiah yang dilakukan, eksperimen yang dilakukan, ini sekaligus menceritakan bahwa memang ada bukti ilmiahnya, bahwa mengingat yang baik-baik itu bagus, dan juga ada caranya. Tadi kan Pak Menko minta caranya, ya oke. Nah di studi ini menarik, di studi ini dilakukan oleh seorang ilmuwan, dia menanyakan pertanyaan yang tadi Pak Menko tanya, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih banyak mengingat yang baik-baik. Dan kedua dia menanyakan teori, pertama itu masih teori ya, jadi belum terbukti waktu itu sebelumnya teori, apakah dengan mengingat yang lebih banyak mengingat yang baik-baik, itu kita akan menjadi lebih bahagia. Oke. Jadi yang terjadi di studi ini, pertama diukur dulu kebahagiaannya. Ukurnya mudah, setiap orang diberikan seperti kuis dan cuman bilang aja terhadap hidupmu yang sekarang kamu merasa puas dari 1 sampai 7 di mana letak kepuasanmu begitu. Terserah berdasarkan pandangan diri sendiri. Ya. Oke. Nah, ini jadi sebelum. Nah, pertama begitu terus semuanya memberikan skor berdasarkan masing-masing. Setelah itu seluruh orang-orang yang berpartisipasi dibagi menjadi 2 grup. Satu grup diberikan tugas selama seminggu mencatat di buku harian ya segala sesuatu yang teringat gitu. Terserah. Nah, waktu yang grup satu lagi
selama seminggu diminta mencatat hanya yang bagus-bagus, tetapi hal yang kecil. Misalnya, hari ini saya dikasih air minum dan air minum dituangkan oleh Pak Menko langsung. Nah, itu kan luar biasa ya. Masa Pak Menko-nya nuangin buat saya gitu kan. Nah itu dicatat. Waduh senang ya gitu. Kemarin ya saya wah hari ini pagi ini wah bersyukur walaupun baju putihnya belum selesai tapi laundry yang lain sudah selesai. Nah itu seperti yang kecil-kecil gitu dicatat. Nah tapi waktu mencatatnya dan jumlah catatannya persis sama antara grup yang terserah dan grup yang hanya baik-baik saja. Dan terutama sekali yang baik-baik saja hal-hal kecil. Bukannya, oh hari ini saya naik gaji. Enggak, belum ya. Belum ada pengumuman dari Pak Menko. Bukan yang besar-besar, cuman yang kecil-kecil saja ya. Ya, kecil-kecil saja. Setelah seminggu, kembali dikasih lagi kuis itu. Dikasih lagi kuis, silahkan ya. Dikasih lagi kuis, silahkan melihat, silahkan sekarang mengukur kebahagiaan Anda atau kepuasan Anda terhadap hidup persis sama kayak kuis sebelumnya 1 sampai 5. Yang menariknya ada perbedaan rata-rata kebahagiaan di antara dua grup itu. Jadi sebelumnya dua grup ini sama, ada yang sangat bahagia, ada yang tidak terlalu bahagia terus bercampur-campur kan. Rata-ratanya sama, katakanlah rata-ratanya 3. Tetapi setelah ada dua cara ini, satu mencatat jurnal semuanya terserah, satu lagi hanya yang baik-baik, ada perbedaan. Yang mencatat hanya yang baik-baik itu lebih bahagia daripada yang mencatat semuanya. Nah, jadi kalau saya bisa menjawab langsung berdasarkan bukti ilmiah, karena kita semuanya itu sering lupa, kalau kita ada kebiasaan untuk mengingat mungkin dengan mencatat atau mungkin dengan dibicarakan mungkin ke rumah, ke istri atau ke suami atau bahkan ke anak. Wah tadi ada hal apa yang baik yang terjadi di hidup saya. Itu bisa membantu kita mengingat yang baik-baik. Dan penting sekali dalam studi ini juga dilihat bahwa sebenarnya yang membuat kita bahagia itu adalah akumulasi dari hal-hal yang kecil. Ya, dari hal-hal yang kecil yang membawa kebahagiaan dan membawa kebaikan. Bahkan juga ada studi lain nih Pak Menko, bahwa hal-hal yang besar, misalnya kita pikirkan oh saya kalau nanti suatu saat punya rumah yang bagaimana gitu. Itu ternyata ada yang namanya happiness treadmill. Jadi happiness treadmill itu ini ada sainsnya yang sangat banyak. Kita memikirkan oh nanti kalau saya sudah punya ini saya akan bahagia sekali. Dan dari studi-studi yang sudah banyak sekali dilakukan di cognitive science, ternyata kebahagiaan kita waktu yang besar itu semu. Jadi kita sampai ke situ, lalu kita merasa nih bahagia nih. Misalnya punya mobil baru, ya. Dulu udah rencana punya mobil baru, sampai punya mobil baru bahagia. Tetapi begitu punya mobil baru, sebulan kemudian tidak kerasa lagi. Kenapa? Udah kebiasaan. Tadinya kan gak punya mobil itu. Tapi terus punya mobil itu, dan setelah sebulan punya mobil itu, tiap hari naik mobil itu, wah udah gak kerasa lagi. Itulah namanya happiness treadmill. Jadi kembali lagi ke tempat titiknya. Itu sering sekali terjadi di manusia. Itu juga